yang tidak mungkin bisa dihitung banyaknya, antara nikmat kehidupan dan juga nikmat Allah memberikan kita bulan yang mulia ini, kesempatan untuk bisa hidup di bulan yang mulia ini, sehingga dengannya kita bisa melakukan dua aktivitas penting, yaitu kita menambah amal-amal soleh, dan yang berikutnya kita bisa menebus dosa dan kesalahan yang kita pernah lakukan. Dan tentunya kedua aktivitas ini adalah aktivitas yang akan menghasilkan sesuatu tabungan yang abadi. Dan kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan duduk dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Selain Allah akan berikan as-sakinah, ketenangan jiwa bagi mereka yang duduk dalam majelis ilmu, juga kata Nabi SAW dijanjikan wasyatum rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan rahmat, yang diantara maknanya engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kau harapkan dan kau dijauhkan dari keburukan yang ingin kau hindari. Dan juga menuntut ilmu adalah salah satu jalan terbaik kita untuk kembali ke kampung halaman terbaik, yaitu surga. Karena Nabi SAW mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menyusuri sebuah jalan atau mencari kesempatan untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pada pagi ini kita akan insyaallah kembali membahas dalam kitab Fikih Muyassar. Pembahasan terakhir mengenai apa ya? Itikaf. Itikaf belum. Zakat fitrah pernah dibahas belum? Atau zakat umum aja? Zakat fitrah sudah. Zakat fitrah belum? Oh sudah. Oh begitu. Oh ya. Sekarang kita sedikit mengulang mengenai zakat fitar atau zakat fitar. Disebut zakat fitar, disebut fitar artinya berbuka. Disebut zakat fitar karena itu zakat yang berbarengan dengan waktu berbuka atau setelah selesai dari seseorang berpuasa selama sebulan penuh. Jadi penamaan yang tepat sebenarnya adalah fitar, bukan fitrah. Memang ada sebagian ulama mengatakan fitrah ini kembali ke fitrah, namun makna yang sejati yang sering disebutkan oleh ulama umumnya adalah berhubungan dengan fitar, dengan berbuka, ya. Dengan berbuka. Sama dengan Idul Fitr. Idul Fitr artinya Id artinya hari raya. Hari yang berulang. Yang dilakukan setelah seseorang al-fitr, setelah seseorang berbuka, setelah berhenti dari puasanya. Ya. Dan ini diwajibkan dengan sebab berakhirnya puasa dengan sebab ya berakhirnya saum dari bulan Ramadan, yang ini juga tadi disebut fitr. Ini istilah berakhirnya Ramadan ini istilahnya fitr dalam bahasa Arab. Dan zakat ini tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu zakat untuk mensucikan jiwa dan raga. Dan dia wajib bagi setiap muslim. Dari Abdullah bin Umar, fadar Rasulullah SAW shadaqatul fitr min Ramadan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Nabi SAW ini beliau mewajibkan zakat fitrah sejak akhir bulan Ramadan sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas siapa saja. Beliau katakan, kata Abdullah bin Umar, alal abdi wal hur, terhadap hamba sahaya dan merdeka, dzakar wal untha, laki-laki dan perempuan, was-shaghir wal kabir minal muslimin, baik anak-anak ataupun dewasa dari kaum muslimin. Ya. Dan wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi, berupa istri atau kerabatnya. Ini menurut mayoritas ulama. Tidak disepakati, tapi mayoritas ulama mengatakan istri wajib dibayarkan zakatnya oleh sang suami. Begitu pula orang yang berada tanggungannya, khususnya anak-anak yang belum memiliki nafkah sendiri. Yang belum memiliki nafkah sendiri. Demikian juga kalau seseorang memiliki budak. Tentunya kalau di Indonesia ya umumnya tidak ada perbudakan saat ini, ya.
Kalau seseorang memiliki hamba sahaya, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh tuannya. Adapun ada pendapat yang mengatakan sebagaimana ditulis dalam buku ini, bagaimana dengan janin? Sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah sampai 4 bulan maka dibayarkan zakat fitrah, karena ada sahabat yang melakukannya. Namun ulama 4 madhab mengatakan ini tidak wajib. Tidak wajib. Ya, menurut ulama 4 madhab. Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok dari orang-orang yang wajib dinafkahinya, serta kebutuhan primernya pada malam dan hari Idul Fitri, sehingga cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi beda sama zakat yang lainnya. Kalau zakat yang lainnya itu ada batasannya, ada nisabnya, dan nisabnya itu cukup tinggi. Kalau untuk zakat fitr itu tidak tinggi. Dia cukup punya bekal makan untuk malam dan besoknya. Untuk malam dan besoknya. Karena Ramadan itu atau tanggal itu dalam Hijriyah itu berpindah ketika pada maghrib. Jadi disebut malamnya dulu. Dia punya makanan dan juga untuk kebutuhan pokok lainnya sehari semalam. Malam Idul Fitri dan besoknya. Kalau dia ternyata ada kelebihan, ternyata makanannya cukup untuk 2 hari, maka saat itu wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi kita lihat standarnya sebenarnya rendah, sehingga bisa jadi orang yang diberikan zakat sama kita, ya, terus kita berikan zakat, dia terima beberapa, misalnya dia diberikan beras dari masjid ini, dari masjid sana diberikan juga, dari masjid sana diberikan. Maka akhirnya dia juga harus mengeluarkan. Dia harus mengeluarkan zakat untuk dia dan juga keluarganya. Karena batasannya rendah. Batasannya cukup untuk makan dia, ya, makan sehari semalam bagi dia dan orang tanggungannya serta kebutuhan pokok lainnya. Cukup sehari semalam. Kalau lebih, maka mengeluarkan zakat. Dan zakat fitrah tidak wajib bagi seorang yang kafir, tentunya hanya wajib bagi seorang muslim. Ya. Hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Pertama, bagi orang yang berpuasa mensucikan dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi pada saat berpuasa. Memang kita dengar hadisnya, Nabi SAW mengatakan wa tuqallu fihi maradu syayatin, syaitan-syaitan dari kalangan jin yang sangat keras penyesatannya pada bulan Ramadan itu mereka dibelenggu. Ini bukan berarti tidak ada godaan ketika dalam bulan Ramadan, tidak ada dosa, tetap aja ada dosa dan ada godaan. Ya. Tetap saja kita digoda dan ada juga dosa. Hanya saja yang tadi dibelenggu ini dosa-dosa yang syaitan-syaitan yang mengarahkan, memberikan was-was untuk melakukan dosa besar. Artinya seseorang bisa saja terjatuh kepada dosa di bulan Ramadan ini, tentu saja. Karena kita makhluk yang lemah, ya. Oleh karenanya di antara untuk cara mensucikannya adalah dengan zakat fitr. Sehingga kata para ulama, zakat fitr ini juga berfungsi seperti sujud sahwi. Kalau kita dalam sholat itu kayak sujud sahwi. Ada yang kurang, ada yang ketinggalan yang bagian yang sunnah atau yang hal-hal yang kita harusnya kerjakan tidak kita kerjakan, ya, selama itu bukan rukun, maka ini dilengkapi dengan sujud sahwi. Begitu pula dengan puasa dengan zakat fitr, kedudukannya seperti itu. Kemudian juga membantu orang fakir miskin sehingga tidak meminta-minta di hari raya, membuat mereka bahagia. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW, farada Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, zakat al-fitr tuhratan lis-shaim, sebagai bentuk pembersihan bagi orang yang berpuasa, minal lagwi wa rafath, dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji atau perbuatan keji, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bentuk pemberian makan bagi orang miskin. Dan juga zakat fitr ini memperlihatkan syukur kita atas nikmat Allah. Karena kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan proyek.
proyek kebaikan, ya. Proyek kebaikan dengan puasa Ramadan, sholat malam, nah itu syukur, itu sesuatu pada hakikatnya itu kenikmatan. Kita dapat Ramadan itu dengan beribadah, kita dapat kenikmatan sebenarnya, bukan kenikmatan dengan kita Ramadan berkumpul-kumpul saja, buka bersama, tapi lebih dari itu ada yang lebih besar dengan mendirikan ibadahnya. Dan yang wajib adalah satu sok dari makanan pokok. Satu sok itu di kita kira-kira 2,5 atau juga sampai 2,75 kilogram. Ya. Apakah kalau saya makan beras yang premium, apakah saya harus memberikan yang premium juga? Jawabannya tidak, pertengahan. Tidak terlalu rendah, tidak juga terlalu tinggi. Maka kita bisa memberi yang pertengahan. Tapi kalau kita mau beli yang terbaik, karena saya biasa makan beras yang terbaik, itu tidak masalah. Itu disebutnya min babil ihsan, dari bagian dari kebaikan. Dan boleh memberikan zakat fitrah untuk satu orang, sebaliknya satu orang bisa diberikan kepada beberapa orang. Misalnya kita satu keluarga, ada 5 orang atau ada 4 orang, satu orangnya 2,5 kilo, dikali 4 sama dengan 10 kilo. Saya mau kasihkan ke satu orang saja, tetangga saya yang memang saya tahu kekurangan. Maka apakah boleh? Jawabannya boleh. Sebaliknya, saya punya cuman satu orang ini 2,5 kilo, saya mau ngasih, tapi ini di sekitar saya ada 2 orang yang membutuhkan, yang mereka belum dapat, saya bagi 2. Apakah boleh? Boleh juga. Dan mayoritas ulama mengatakan tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok, dengan uang. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu sudah ada dinar, uang emas, wa dirham, uang perak, tapi tetap diperintahkannya dengan makanan pokok. Ya. Kemudian waktu wajib dan pembayarannya. Waktu wajib zakat fitrah adalah terbenamnya matahari dalam malam hari raya. Karena waktu ini adalah waktu berbuka di akhir bulan Ramadan. Jadi maksudnya apa? Maghrib malam takbiran. Ini waktu wajibnya. Artinya kalau seseorang meninggal sebelum itu, sebelum maghrib, maka tidak wajib bagi dia. Misalnya seseorang meninggal, dia sudah puasa 29 hari, lalu kemudian dia meninggal di waktu asar, misalnya Ramadannya 29 hari, terus di waktu asar dia meninggal. Apakah wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah? Jawabannya tidak. Tapi kalau seseorang bayi lahir ya bersamaan dengan azan maghrib atau sesaat sebelum azan maghrib, ya, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitr. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang menanggungnya, yaitu ayahnya, kalau ayahnya memiliki kemampuan. Jadi itu waktu batasannya, waktu wajib dan juga batasannya. Dan masalah waktu pembayaran, ada waktu yang utama dan waktu yang diperbolehkan. Waktu yang utama atau waktu afdol sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai pelaksanaan sholat id. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi SAW amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila sholat. Dibayarkan sebelum orang-orang berangkat sholat id. Tapi ini adalah afdolnya, bukan waktu sah. Ada yang menganggap bahwa antara subuh, pada subuh sampai sholat id itu waktu sah. Ini pendapat yang tidak tepat dan menyelisihi yang disepakati oleh 4 madhab. 4 madhab mengatakan itu waktu afdol, bukan waktu sah. Ulama terdahulu yang mengatakan itu hanya madhab Dzahiriyah. Dzahiriyah ini juga adalah madhab yang datang belakangan, yang banyak kontroversinya, ya. Jadi bukan waktu sah, tapi waktu afdol. Nah ini kadang mohon maaf sering menimbulkan masalah di masyarakat. Kadang ada friksi karena panitia dituntut untuk memberikan, misalnya di masjid, untuk memberikan setelah sholat id, karena dianggap itu waktu sahnya. Sehingga ketika kami misalnya, kami pengalaman di masjid kami memberikan pada malam harinya, ini kemudian menjadi dianggap tidak sah, ya. Kami dianggap tidak amanah, subhanallah.
Padahal kalau kita membagikan 2 karung, gampang memang ibadah subuh. Tapi kalau 2 ton, bagaimana membagikan ibadah subuh? Itu kan? Sedangkan kalau masjid kayak sekarang kita di kota, saya nggak tahu di sini bisa dapat berapa banyak, Pak. Di masjid kami itu bisa sampai 2 ton, ya. 200 kilo. Di masjid kami itu 2 ton. 2 ton dibagikan dalam waktu pada subuh sampai sholat id itu kira-kira dengan sholat subuhnya ya mungkin sekitar 1 jam. Bagaimana bagikan sebanyak itu gitu kan? Apa panitia juga tidak akan sholat id gitu, tidak mau pakai baju lebaran, tidak mandi gitu. Ya. Ini artinya bukan waktu sah tapi waktu afdol. Adapun waktu yang boleh yang disepakati para ulama 1 atau 2 hari sebelum hari raya. 1 atau 2 hari sebelum hari raya, dan ini disepakati oleh ulama 4 madhab. Karena Abdullah bin Umar dan para sahabat ada yang melakukan seperti itu. Jadi kalau kita memberikan zakat fitrah, zakat fitr sehari sebelum hari raya itu boleh, atau 2 hari sebelum hari raya. Apalagi malamnya boleh. Apalagi malamnya boleh, ya. Karena misalnya banyak ya kita cicil, itu boleh. Ya. Ini yang disepakati. Adapun yang diperselisihkan namun boleh dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan dalam mazhab Syafi'iyah itu boleh. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'iyah zakat fitrah ini berhubungan dengan 2 hal. Pertama dengan saum, dan yang kedua dengan berbukanya, dengan selesai dari saum. Sehingga salah satu sudah tercapai, maka sudah boleh dikeluarkan. Sehingga artinya orang sudah puasa 1 hari, maka sejak itu dia sudah memberikan zakat fitri. Boleh, bukan harus tapi boleh. Ya. Dan ini pendapat yang sah dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang difatwakan oleh MUI. Contohnya ketika Covid kemarin. Nah, ini tentunya pendapat yang diakui ya, karena dari mazhab yang diakui dan ulama yang diakui. Namun kalau kita mau keluar dari perselisihan, ya kalau mau kita 1 atau 2 hari sebelum seluruh hari Id ya kita berikan, ya kita berikan di waktu tersebut. Adapun afdoliyahnya, maka kita yang afdol memberikan zakat fitr ini di mana? Yaitu di saat kita berada saat matahari tenggelam di akhir Ramadan. Misalnya, saya orang Tasik, saya mau mudik, ya. Kapan mudiknya? 3 hari H-3. Berarti saya pas malam takbiran saya di Tasik. Kalau begitu saya zakat fitrnya di mana? Nanti di Tasik. Ini yang utama. Ini yang utama. Kalau saya lagi umroh, berarti saya nggak bayar zakat fitrnya di mana? Biasanya umroh di Mekah, ya berarti di Mekah utamanya memberikan zakat fitr, dan banyak di sana lembaga yang membantu untuk membayarkan zakat. Ya. Tapi kalau saya mau pulang ke Tasik, saya kapan nanti Pak? Habis sholat id saya baru pulang. Berarti malamnya saya masih di Bandung. Berarti yang afdol di mana? Di Bandung. Beda sama zakat mal. Zakat mal itu yang afdol dikeluarkan di mana? Tempat mengais rezeki. Tidak boleh menunda pembayarannya sesudah sholat id, karena bila dia menundanya maka ia adalah sedekah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaannya. Nah, ini menurut sebagian ulama. Tapi menurut jumhur, kalau bicara boleh sesudah sholat id, hukumnya boleh saja dia tetap dianggap sebagai zakat fitr, zakat fitrah, hanya saja pahalanya berkurang. Kenapa? Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya. Mayoritas ulama mengatakan waktu terakhir pembayaran adalah matahari tenggelam di hari Id, di tanggal 1. Kalau ini menurut penulis buku ini sebelum sholat Id. Kalau mayoritas ulama maghrib, sebelum maghrib. Kenapa?
Karena ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna nukhruju inda yaumil fitr sa'an min ta'amin. Kami mengeluarkan zakat pada hari fitr. Disebutnya dalam bahasa Arab yaum al-fitr. Yaum al-fitr. Yaum ini artinya yang disebut yaum, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami mengeluarkan pada hari fitr. Yang disebut yaum ini semenjak subuh sampai maghrib. Artinya tanggal 1 Syawalnya, dari subuh sampai maghrib. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kami pernah mengeluarkan pada harinya. Ya, Yaumul Fitr, satu so dari makanan. Sehingga dipahami oleh mayoritas ulama boleh dikeluarkan setelah sholat id, hanya saja pahalanya berkurang. Jadi yang dimaksud hadis ini, barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat maka ia adalah sedekah dari sedekah biasa. Ini menunjukkan pengurangan pahalanya. Tapi kalau dianggap dia sah, tetap sah sebagai zakat fitr. Tapi ini bukan, ini maknanya pengurangan pahala menurut mayoritas ulama. Kalau sampai malam maghribnya selesai ternyata belum sempat membayar zakat, ya, belum sempat membayar zakat karena kelalaian dia, maka dia berdosa, tapi dia tetap harus bayar. Misalnya dia seharian sampai maghrib belum sempat bayar zakat, besoknya kemudian dia harus bayar dengan judulnya mengqadha, tapi dan dia berdosa. Tapi tetap ya harus wajib. Kecuali seseorang yang tidak memiliki harta, di malam hari dan hari rayanya dia nggak punya harta, nggak cukup. Tapi setelah banyak dikasih, baru tanggal keduanya dia punya cukup lebih hartanya untuk diberikan zakat fitr. Apakah dia wajib? Tidak, karena wajibnya hanya pada saat malam takbiran dan harinya. Ya. Dan yang berhak menerima zakat untuk zakat fitr ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang membatasi hanya fakir dan miskin saja, hanya bagi fakir dan miskin. Namun jumhur mengatakan, mayoritas ulama masuk ke 8 golongan. 8 golongan semuanya bisa dapat zakat fitr. Fakir, miskin, ya sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa fakir ini lebih sulit daripada miskin. Begitu pula amil zakat. Dalam hal ini amil zakat orang yang memang ditugaskan pemerintah untuk mengambil zakat atau mencatat masalah zakat atau membagikan. Ya, 3 kelompok ini, tapi dia memang profesional dalam bidang itu, memang ditugaskan, bukan yang temporer. Seperti kita di masjid, kita termasuk temporer, sehingga kita bukan termasuk amil zakat. Kita hanya panitia, sebagaimana panitia Ramadan yang lainnya kalau kita di masjid. Kemudian mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang kita khawatir dia bisa merugikan kaum muslimin. Kita ingin melunakkan hatinya. Misalnya dia preman atau mungkin penguasa tempat, kita ingin lunakkan hatinya, kita minoritas misalnya, maka kita boleh memberikan kepada mereka. Karena mu'alaf itu makna aslinya adalah yang dibujuk, yang di alaf itu yang supaya hatinya dilembutkan, semacam itu. Yang dijinakan, istilahnya bahasa ininya ya, bahasa lugasnya. Mu'alaf itu sebenarnya yang dijinakan maknanya, bukan artinya secara letterdeck, bukan artinya baru masuk Islam. Tapi orangnya masuk Islam adalah orang yang dilunakkan hatinya. Kemudian riqab, ya hamba sahaya. Yang keenam gharim, orang yang berhutang selama hutangnya itu bukan untuk maksiat. Kemudian fisabilillah, dan fisabilillah ini orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Termasuk fisabilillah, ulama-ulama belakangan mereka memasukkan seperti orang-orang yang berkonsentrasi menuntut ilmu agama dan kemudian mengajarkannya. Kalau memang dia pekerjaannya hanya itu saja,
dia tidak ada sumber pendapatan yang lain, ya, terutama yang memang dia seperti di pedalaman ya, yang dia tidak mendapatkan mukafah apapun, maka dia termasuk fisabilillah. Ataupun seorang yang menuntut ilmu sehingga dia tidak sempat untuk mencari nafkah, maka termasuk fisabilillah. Nah, ini kita harus perhatikan, fisabilillah bukan sembarangan. Saya dapat dari beberapa orang, ada kadang masjid memberikan bermudah-mudahan dalam fisabilillah ini. Ada masjid yang memberikan kepada jemaah masjidnya itu zakat, dibagikan satu-satu pakai amplop, dan lucunya berbeda-beda. Kenapa? Karena orang ke masjid dianggap fisabilillah. Oh, ini terlalu luas. Orang yang ke masjid fisabilillah, ini terlalu luas. Ya. Dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia nggak ada yang mau bertanggungjawabkan. Ya, kita nggak akan diminta sama Basnas sama apa, nggak diminta. Hanya Allah yang tahu, ya, paling panitia yang tahu. Tapi nanti di akhirat berat ketika kita tidak amanah. Seenaknya saja di masjid diberikan kepada jemaah, ya, dengan kadar yang juga berbeda-beda. Ini nggak jauh dari sini ya, ada terjadi seperti itu. Kemudian Ibnu Sabil, musafir dan yang terpisah dari negerinya. Musafir yang terpisah dari negerinya membutuhkan biaya, maka mereka boleh diberikan zakat fitr juga. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan juga terkait fikih puasa dan fikih zakat, apabila ada pertanyaan silahkan. Ya. Assalamualaikum. Ini masalah yang fisabilillah itu kita menyampaikan pada agama. Guru agama? Ya. Ya. Apakah boleh guru-guru agama untuk kelebih hati-hatian? Sebagian ulama mengatakan memang sebenarnya untuk fisabilillah ini yang disepakati memang yang untuk yang berperang, Pak. Itu yang disepakati. Hanya saja ulama belakangan mengatakan bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah itu pun termasuk pada hakikatnya mempertahankan agama. Ya betul memang dari sisi itunya. Hanya saja mereka mengatakan yang memang mereka tidak mendapatkan mukafaah khusus. Ya mohon maaf, artinya dia tidak dapat gaji khusus atau misalnya mukafaah. Ya, misalnya kalau ceramah dikasih, kalau tidak dapat itu, ya mereka berhak. Tapi kalau dapat, sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, jadi untuk berhati-hati, lebih baik tidak. Kalau mau dari mana? Dari sedekah saja. Tanda kutip kadedeh ya, artinya buat terima kasih kita, maka itu bisa dari sedekah. Kalau lebih berhati-hatinya. Karena sebagian ulama mengatakan yang untuk zakat ini yang memang mereka full waktunya untuk itu. Ya, dan sehingga dia tidak ada sumber pendapatan lain. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi. Mungkin mengenai zakat juga apabila ada pertanyaan silahkan. Saya mau nanya Bapak-bapak, kalau ibu-ibu atau Bapak ibu-ibu juga bisa jawab. Ibu-ibu punya perhiasan emas, apakah wajib zakat atau tidak? Ibu-ibu kalau punya emas, apakah wajib zakat atau tidak? Nggak ada yang punya emas ya? Bapak-bapak juga bisa jawab. Ibu-ibu punya perhiasan emas, apakah wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak. Ada yang mengatakan wajib, ibu-ibu? Wajib. Tidak wajib. Menurut mayoritas ulama. Jadi ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, karena itu termasuk keumuman zakat dan emas. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak wajib kecuali terdapat 3 kondisi dari emas yang dimilikinya. Terdapat 3 kondisi. Ibu ingat-ingat ini. Kalau ibu masuk 3 kondisi ini maka wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama apa? Emas tersebut, perhiasan tersebut
dimiliki untuk investasi atau disewakan. Jadi ibu ngumpulin cincin, perak, emas, cincin, gelang, kalung, ya, itu giwang, itu untuk apa? Untuk ibu investasi. Jadi ibu beli, nanti kalau ada butuh saya mau jual. Itu judulnya apa, Bu? Investasi. Atau ibu sewakan. Karena koleksi ibu banyak, ibu sewakan. Maka pada saat itu terkena zakat. Terkena zakat. Lalu kemudian, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau digunakan atau kalau perhiasan tersebut dalam bentuk yang haram. Contohnya, ibu-ibu dapat oleh-oleh dari suami ibu yang tugas dari Cina. Si bapak kemarin baru pulang dari Beijing, bawa oleh-oleh kalung emas, gambarnya apa? Buddha, atau bentuk patung Buddha. Atau dari Thailand, gambar gajah, patung gajah. Itu dalam Islam, patung seperti ini hukumnya haram. Sehingga ketika dalam bentuk seperti itu wajib kena zakat perhiasannya. Begitu pula kalau digunakan dalam bentuk yang haram. Kalau tadi itu memang bentuknya haram, ini bentukan digunakan dalam sifat yang haram. Seperti misalnya kalungnya kalung biasa, kalung emas biasa. Cuman yang suka pakai suami saya. Kalau undangan suami saya suka pakai. Laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Maka digunakan dalam sifat yang haram, maka dia pun jadi wajib. Itu yang kondisi kedua. Kondisi ketiga adalah bila emas perhiasan atau perak perhiasan yang dimiliki oleh ibu-ibu melebihi batas kewajaran, ya, dari jumlah perhiasan yang dimiliki oleh wanita pada umumnya di masyarakat ibu. Misalnya di masyarakat ibu koleksi cincin, giwang, terus gelang dan kalung itu kira-kira orang punya berapa, Bu? Kalau di Bandung misalnya, anggaplah umumnya kalau dikumpul-kumpul orang Bandung mah biasanya 50 gram misalnya, atau 30 gram lah. Ibu yang satu ini rajin banget kalau umroh, beli resep cina. Pergi ke mana, di Makassar kan ada toko-toko emas, beli lagi, ya resep 10 kilo, 2 kilo, 2 gram. Dikumpul-kumpul ternyata ada 1 kilo, Bu. Atau anggaplah nggak usah 1 kilo ya, 200 gram, anggaplah 200 gram. Maka ini sudah melebihi batas kewajaran wanita pada umumnya yang memiliki perhiasan di masyarakat ibu, yang biasanya tadi 50 gram misalnya, atau 30 gram. Maka pada saat itu menjadi wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu diperhatikan. Kalau ibu miliki selama berapa? Selama 1 tahun. Saya ada, Ustadz, mungkin 100 gram. Hanya saja suami saya ngasihnya ini bukan 24 karat, ya, tapi di 22. Ini jadi berapa gram? Apakah sudah kena atau enggak? Ini kan kalau emas batasannya 85 gram. Nisabnya 85 gram. Kita miliki selama 1 tahun. Kalau 22 karat bagaimana? Ini 85 gram ini untuk 24 karat. Caranya 22 dibagi 24 dikali 100. 22 bagi 24 dikali 100. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya seseorang tidak punya 24 gram, yang dia punya, coba ada handphone kan, 22 bagi 24 berapa? Kalkulator 22 bagi 24 dikali 100.
91. Berarti sudah di atas 85. Berarti sudah terkena zakat. Kalau 85 gram, saya punya 85 gram tapi 22 karat, nah itu sudah pasti nggak akan belum mencapai nisab, ya. 22 bagi 24 dikali 85 jadi 77, 78. Jadi berarti ya belum kena. Jadi yang disebut 85 gram itu untuk 24 karat. Dan yang disebut 1 haul, jadi hitungannya harus 1 haul, 1 tahun. Kita punya misalnya 100 gram. Bulan apa saya dapat? Saya catat. Saya dapatnya bulan Januari, dicari hijriahnya. Hijriahnya Rajab. Maka kita harus hitung sampai 12 bulan hijriah. Sampai Rajab tahun berikutnya. Rajab tahun berikutnya. Kalau misalnya di perjalanan berkurang nih, saya butuh uang, saya jual 10 gramnya. Jadi tinggal berapa? 90. Berarti haulnya masih belum putus karena masih 90. Terus bulan Ramadan saya jual 10. Tapi Syawal saya jual lagi 10 lagi. Jadi akhirnya berapa? 80. Saat 80 putus haulnya. Tidak wajib zakat saat itu. Tapi nanti saya di bulan haji saya dapat lagi, ada ngasih. Ada suami saya ngasih 20 gram, jadi 100 gram lagi. Nah ini dapat ada hitungan yang baru, start lagi yang baru, di reset lagi. Kapan itu? Bulan haji itu bulan 12. Nah dihitung lagi, sampai kalau begitu kapan hitungannya? Bukan sampai Rajab lagi, yang Rajabnya udah dihapus, karena tadi sudah sempat turun. Sampai bulan apa? Sampai bulan Zulhijjah lagi, sampai bulan 12 lagi. Kita perhatikan, kalau dia masih stabil atau di atas, maka wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau di bawahnya tidak, kita tidak ada kewajiban membayar zakat. Kalau uang bagaimana? Kalau uang di Indonesia disamakan dengan emas. Artinya kalau orang punya 140 juta, sekarang itu emas ya kira-kira 85 gram itu setara dengan 140 juta. Kalau orang punya 140 juta, punya selama setahun, maka keluarkan zakatnya. Tapi ini ulama Indonesia. Kalau ulama internasional perak. Kalau perak itu 559 gram perak. Kalau punya uang setara dengan ini atau sekitar sekarang itu 10 juta, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita punya minimal 10 juta, udah pakai untuk makanan pokok, kebutuhan pokok, nyisa 10 juta. Entah itu di tabungan, entah itu di brankas, atau di satu padukan. Di brankas, di tabungan, ada saya punya 2 tabungan, total ada 11 juta. Maka saat itu dia hitung. Kapan dia punya uang itu, hitung sampai setahun kemudian. Kalau stabil atau di atasnya, maka dikeluarkan 2,5%. Kalau turun di bawah 10 juta, maka tidak wajib. Begitu pula dengan zakat perdagangan. Kalau uang kita, usaha kita, plus barang-barang kita yang jualan, ya, barang yang untuk dijual, plus keuntungan, plus piutang. Kalau kita punya piutang yang jatuh tempo ketika sebelum kita membayar zakat, dikurangi hutang. Kalau kita punya hutang jatuh tempo. Kalau ternyata di atas 10 juta menurut ulama internasional dan kita miliki selama setahun, ternyata di atas 10 juta, maka saat itu wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Apabila ada pertanyaan lagi silahkan. Silakan. Dosa. Allah Maha tahu. Kalau dia jual untuk menghindari zakat, supaya setahun ini dia putus, dia jual dulu 10 gram, terus nanti udah lewat pas dia jatuhnya bulan Rajab, dia sengaja jual sebulan sebelum bulan Rajab, bulan 5 dia jual, bulan 6 dia jual, nanti dia beli lagi bulan Ramadan. Allah Maha tahu.
Kalau niat dia untuk mengelabui ya supaya seperti itu, Allah tentunya Maha tahu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Bilal. Ya silakan Bu. Ini Pak, fatwa bunga 140 juta. Ya. Seandainya punya tabungan 200 juta, itu bayar zakatnya 200 kali dosen aja berarti 5 juta atau yang 140 juta aja. Iya, baik. Apakah 140 juta saja atau 200 juta? Jawabannya 200 juta. 200 juta. Jadi 140 ini batasan minimal. Tapi kalau punya lebih yang dihitung totalnya. Jadi 200 dikali 2,5. Ibu punya hartanya 200 juta, yang dikeluarkan 200 dari 2,5, bukan selisihnya. Nah, saya akhirnya 5 juta. Ya kalau semakin besar jadi semakin gede ya. Makanya orang kadang suka malas bayar zakat. Kenapa? Makin gede makin besar. Padahal zakat ini secara makna bahasa artinya ziyadah wa nama, menambahkan serta menumbuhkan. Justru positif. Ada orang kadang suka bayar zakat, saya sudah bayar zakat tahun lalu. Dan uangnya masih eta-eta deh, di tabungannya masih 200 juta yang dulu. Apakah benar seperti itu? Salah. Kalau selama misalnya dia sudah bayar bulan apa? Bulan Ramadan tahun lalu, uangnya masih 200 juta di tabungan. Kali 2,5%. Sudah saya bayar 5 juta. Ramadan berikutnya masih ada 200 juta itu tuh, masih belum keluar. Apakah ini harus dikeluarkan zakatnya lagi? Dikeluarkan zakatnya lagi. Selama ada di tangan kita, selama berputar setahun, harus dikeluarkan. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau seseorang dipercayakan harta anak yatim, hendaknya diperdagangkan, digolangkan, kata orang Sunda, supaya tidak habis oleh zakat. Supaya nanti ketika dia sudah besar, uangnya tidak habis oleh zakat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Allahu a'lam. Ya. Silakan, ada lagi yang apa? Tabungan. Awalnya di bulan Ramadan, tapi kita sudah bayar DP untuk umur 9 tahun. Iya. Misalkan umurnya 30. Iya. Apakah bayar zakat itu di bulan yang Kalau misalnya dia sudah bayar DP dan uangnya sudah keluar. Iya, baru nanti udah bayar kan? Pas di Ramadan itu dia ada berapa? Masih di atas nisab. 50 dikurangi 30 kan rencana Syawal. Iya. Kita menyebutkan Syawal 30 juta. 30 juta. Punya utang Syawal 30 juta. Tapi dia habis haulnya Ramadan. Ya dia keluarkan zakatnya sesuai dia dapat ada berapa uang dia di Ramadan. Kalau mau dia bayarkan langsung, sehingga sudah bukan dari harta dia. Kalau masih di pegangan dia, ya dia harus keluarkan. Sama seperti ulama di negeri kita menfatwakan mengenai haji. Bagaimana kalau punya tabungan haji? Apakah dia dikenakan juga? Kalau belum dapat nomor dikenakan zakat. Dia masih di tabungannya masih di kita, tabungannya masih di kita, itu masih kena zakat. Tapi kalau sudah dapat nomor, ini kan sudah melunasi kan kalau dapat nomor itu, maka uang yang dipakai untuk haji itu tidak terkena zakat. Nah, dalam hal ini kalau memang masih di tangan kita, ya kita masih kena zakat. Tapi kalau Anda bayarkan saja sebelumnya, dan kita bukan niat untuk mengakal-ngakali ya. Tapi memang kita ada yang harus dibayar sama kita. Bayar sebelum Ramadan tersebut atau pas di Ramadan, ya sebelum Ramadan kita bayar. Kita bayar, kita lunasi ya, sehingga nanti yang tersisa itu yang terkena zakat, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Iya. Belum jelas. Iya.
Baik, menurut mayoritas ulama dari tiga madhab, madhab Imam Malik yang contohnya banyak diikuti oleh kaum muslimin di Afrika Utara, Afrika Barat, Tunisia, Aljazair, Maroko, ya. Kemudian juga dalam madhab Imam Syafi'i, ya, yang sekarang banyak diikuti di Mesir, negeri kita. Juga dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal yang banyak diikuti di Saudi, misalnya. Mereka sepakat tidak boleh menggunakan uang. Kenapa? Karena pada zaman Nabi SAW sudah ada dinar dan dirham, uang perak dan emas. Ya. Tapi Nabi SAW memerintahkan tetap pakai makanan. Memang ada ulama yang memperbolehkan. Contohnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka memperbolehkan uang. Ya, kalau Abu Hanifah Hanafiyah ini contohnya kaum muslimin di Turki misalnya. Ya. Ulama-ulama sekarang mengatakan dalam kondisi khusus, misalnya kita di zakatnya udah berlebihan sekali di negeri kita mau ngasih ke negeri sebelah, tapi aturan di sana tidak boleh kita kirim makanan. Atau misalnya kita nggak, ya pokoknya nggak boleh kirim makanan, dan kita nggak boleh ngasih uang langsung sekaligus buat nanti dibelikan makanan di sana. Tapi kita hanya boleh memberikan langsung uangnya ke orang-orangnya. Dalam kondisi khusus seperti itu maka boleh pakai uang. Tapi kalau dalam kondisi umum seperti negeri kita yang kita leluasa, maka menurut jumhur mayoritas ulama tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu tadi, zaman Nabi SAW sudah ada alat tukar, tapi Nabi tetap mengikat hukumnya dengan apa? Makanan. Dan saya lihat itu hikmahnya besar, Pak ya. Orang kalau dikasih uang, biasanya kan orang-orang yang ngambil zakat itu, mustahik itu, terutama di Antapani, di Bandung ya, itu biasanya dia keliling masjid, Pak. Dia nggak cuma dapat dari satu, dari banyak masjid ya. Itu kadang ya uang, ya memang mereka ngejar uangnya biasanya, ya ngejar uangnya. Dan seringkali tidak sesuai dengan penggunaannya. Kan antara ini hikmahnya diberikan makanan itu supaya mereka nggak kelaparan di hari raya. Supaya mereka nggak kelaparan di hari raya. Perkara mereka mengumpulkan akhirnya 5 kg beras untuk satu orang, dia jual, itu perkara yang berbeda, itu urusan mereka. Tapi kita sudah menyampaikan dengan sesuai yang diperintahkan. Nah, karena nanti banyak kalau uang itu dipakainya untuk kuota atau lebih parah lagi untuk minuman. Sering kejadian di malam lebaran itu pemuda bentrok di beberapa daerah ya. Saya sering baca dulu. Justru lagi malam lebaran berkelahi. Atau besoknya. Ternyata kenapa? Mereka sebelumnya pesta miras. Dari mana uang? Dari uang zakat. Dari uang zakat dapat duit. Sebelumnya nggak ada punya uang akhirnya sekarang. Ya. Nah, jadi hemat saya tetap pakai, kalau kami lihat, saya lebih pendapat jumhur ya, tetap kita pakai. Kalau misalnya ke masjid, dia pakai uang. Ya nggak apa-apa, akan perwakilan saja kita belikan beras, tapi tetap yang diberikan itu adalah beras, jangan uang. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak ya. Dan saya kira kita tidak usah ragu, kenapa ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Bahkan ulama itu mengatakan, sebagian ada yang mengatakan tidak sah kalau pakai uang, kecuali kondisi-kondisi darurat. Ya kita untuk keluar dari perselisihan pendapat, apalagi ini pendapat mayoritas ya, lebih baik ya janganlah. Apalagi mudah Pak sekarang kan, kalau dia datang ke masjid ya belikan saja beras perwakilan gitu jadinya. Seperti itu Pak ya. Silakan Pak. Itu masalah teknis yang sebenarnya bisa diatur dengan mudah. Iya, di gudang, ya. Iya, jadi itu juga menunjukkan dalil bahwa memang makanan, hanya makanan. Kalau punya gudang teknis kadang bisa diatur-atur sama ini beras ya. Kalau di masjid kami itu, pokoknya kita sudah sama pedagang beras nih, kira-kira ini kebutuhan kita 2 ton, disediakan saja. Nanti pas pada hari H tolong dikirim. Seperti itu mah bisa diatur ya. Kalau masjid nggak punya gudang.
Seperti itu Pak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Artinya kita sebagai jamaah tidak mengapa bayarkan atau menggunakan uang ya, selama panitia memberikan beras. Iya, jadi niatnya panitia ini perwakilan untuk dia nanti membelikan beras seperti itu. Jadi tidak mengapa. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.